Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Duhai Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk pada hari yang ke-24 bagi sebagian dan 25 bagi sebagian yang lainnya di bulan Syawal. Bapak Ibu, ya ini pertemuan kita di dalam bulan Syawal. Saya tetap menyampaikan minal aidin wal faizin. Untuk kita ketahui, ternyata Bapak Ibu, minal aidin wal faizin, apa artinya Bu? Hah? Mohon maaf lahir dan batin ya Bu ya. Minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dengan cara yang benar, wal faizin, dan orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang. Bapak Ibu, makanya hari raya itu Bapak Ibu disebut dengan Yaumul Id. Hari kembali artinya. Yaumul Id, hari kembali. Aid itu bentuk isim fa'il dari kata ada. Ya, dia satu akar kata itu, ada ya'udu audah atau a'ada yu'idu idah ay iyadah, kembali artinya. Kembali, kembali kemana? Idul Fitri, kembali ke Fitri. Id itu artinya kembali, Fitri itu artinya makan. Idul Fitri, kembali makan. Ya, makan itu salah satu makna dari fitri Bapak Ibu. Banyak makna fitri itu. Ya, di samping nanti suci yang kita kenal selama ini. Jadi yang Idul Fitri itu makna utamanya adalah kembali makan. Makanya di hari Idul Fitri itu Bapak Ibu kita mesti makan, wajib makan, dan diharamkan berpuasa tuh. Dan sebelum Idul Fitri itu datang, kita disyariatkan pula, kita sudah mempersiapkan itu. Mempersiapkan makanan-makanan untuk dimakan di hari Idul Fitri. Di samping itu, kita juga harus meninjau saudara-saudara kita, karib kerabat kita, tetangga kita terutama. Ya, apa yang kita lihat, mereka punya makanan atau tidak? Ada nak tetangga awakku nandak punya makanan untuk dimakan di hari Idul Fitri itu. Kalau ada tetangga awak yang tak punya makanan untuk dimakannya di hari kembali makan itu, maka disyariatkan kepada kita untuk berbagi makanan. Maka turunlah kemudian perintah apa? Zakatul Fitri. Kalau kita lebih familiar menyebutnya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu zakat berupa bahan makanan. Namanya zakat fitri. Fitri itu kan makan artinya. Nah, zakat fitri berarti zakat berupa bahan makanan. Makanya Nabi Bapak Ibu membayar zakat fitrah itu pakai makanan. Pakai gandum, pakai kurma, pakai kismis.
Nah, ada Nabi membayar zakat pakai piti. Nah, karena makanan beliau itu gandum, kurma, kismis. Sementara makanan awak apa? Jangan bareh nasi. Ya, bareh itu dimasak dulu. Bahannya ya bareh, bahannya bareh. Nah, maka dek karena bahan makanan awak bareh, maka awak membayar zakatnya pakai bareh. Nah, siapa di antara bapak ibu ambo patang yang lain membayar zakat pakai bareh? Ada? Hah? Lain? Bara urang? Ya, yang lain pakai bareh? Pakai bareh bapak ibu? Pakai bareh atau pakai pitih? Ah, nan membayar zakat pakai pitih dong? Oh banyak. Nah, nggak pakai pitih kiranya bapak ibu, pakai bareh, pakai bahan makanan. Ya, pakai bahan makanan membayar zakat itu. Ah? Oh, nya ada waktunya beko berbagi sambahnya bapak ibu. Ada waktunya berbagi sambahnya. Tenang saya lah, beko bagi aku waktu. Ya, yang jelas dulu pembali bareh apa bahan makanan pokoknya dulu. Bareh bukan pembali bareh. Ya, namanya zakat fitrah. Makanya di dalam hadis At-Tirmizi 1371 itu zakat fitrah itu tu'matan lil masakin, untuk nan kadi makan bagi fakir miskin. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, untuk nan kadi makan, memberi makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, untuk dimakan oleh saudara-saudara kita di hari kembali makan. Dan 4 imam mazhab bersepakat mengatakan bahwa membayar zakat itu pakai bahan makanan pokok. 3 mesti pakai bahan makanan pokok. 1 menganjurkan pakai bahan makanan pokok. 4 imam mazhab itu. Maliki, Syafi'i dan Hambali menyuruh pakai bahan makanan pokok. Imam Abu Hanifah mengutamakan pakai bahan makanan pokok, tapi dalam mazhab Hanafi, inilah satu-satunya mazhab yang membolehkan membayar zakat itu pakai uang. Jadi laisah zakat kami pakai piti Ustaz. Lain. Menurut mazhab Hanafi. Jadi Bapak Ibu ambo patang yang membayar zakat pakai piti berarti mengikuti mazhab Hanafi. Siapa imam mazhab awak? Syafi'i atau Hanafi? Hah? Jaleh-jaleh gua. Imam mazhab awak siapa? Hanafi. Waktu itu kan? Ya, yang Bapak Ibu ambo yang membayar zakat pakai bareh berarti mengambil pendapatnya Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bapak Ibu ambo yang membayar zakat pakai piti berarti mengambil pendapatnya mazhab Hanafi. Siapa mazhabnya? Hanafi. Ya, itu apa mazhabnya Hanafi ya? Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu kan sering kita sampaikan tuh ayat-ayat tentang puasa dari 183 sampai 188 Pak. 188 yang makan-makannya. Nah, ini bertalian tuh. 183 sampai 187 halal bihalalnya, 188 makan-makannya. Nah, menariknya Bapak Ibu, ayat 189 itu sudah bicara tentang Idul Adha. Yas'alunaka 'anil ahillah itu. Itu sudah bicara tentang Idul Adha itu. Jadi kiranya Bapak Ibu, Ramadan, Idul Fitri, amalan pasca Idul Fitri dan Idul Adha itu bertalian erat, nggak bisa dipisahkan. Kalaulah selesai Ramadan dan Idul Fitri, disambutlah kemudian dengan Idul Adha. Idul Adha, Id kembali, Adha berkurban. Idul Adha kembali berkurban. Nah, kembali berkurban artinya. Dengan begitu Bapak Ibu, berarti berkurban itu sekali bara, sekali setahun. Bukan sekali seumur hidup. Ada juga tuh jemaah yang diminta kurban Pak, enggak kurban Pak. Ambolah kurban 2 tahun yang lalu gitu.
Itu enggak kurban ledo? Enggak lah, kan sekali semua hidupnya. Enggak Bapak Ibu. Idul Adha itu setiap tahun, berarti berkorbannya setiap tahun. Ya, syariat perintahnya itu, perintah syariatnya itu setiap tahun. Ya, namanya Idul Adha. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika kita tinjau hukum berkorban itu, 4 imam mazhab, 3 mengatakan sunnah muakkadah, 1 mengatakan wajib. 3 mengatakan sunnah muakkadah. Siapa dia? Jumhur nih, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sunnah muakkadah. Ternyata ada 1 yang mengatakan wajib. Imam Abu Hanifah. Jadi dalam mazhab Hanafi, berkorban itu hukumnya wajib. Nah, bagi siapa berkorban itu hukumnya wajib? Bagi orang-orang penganut mazhab Hanafi. Siapa mereka? Yang kemarin membayar zakat fitrah pakai uang. Asailah. Nah. Maka Bapak Ibu abon dan membayar zakat pakai pitih petang, besok korban hukumnya kok lambe wajibnya? Ya, bagi Bapak Ibu amo yang membayar zakat pakai pitih berarti berkorban hukumnya wajib. Enggak kares teh. Ya hanya menyuruh-nyuruh. Anak buka daftar, Pak. Daftar peserta kurban lah. Allah. Yang alun mendaftar lah. Ya. Dinda yang daftar pembayar zakat petang masih ada? Ada kan? Yang membayar zakat petang kan? Cocokan beko jo daftar peserta kurban. Yang petang membayar zakat pakai bare, beko calik di peserta kurban. Ada namanya atau enggak? Kalau enggak ada namanya turun ke rumahnya. Yo Bu. Yo. Kok diam? Itu konsekuensi itu mah memilih mazhab tuh. Nyo kalau Idul Fitri pakai mazhab Hanafi, nyo Idul Adha-nya pakai mazhab Hanafi. Sama aja patang Bapak Ibu. Kalau awal Ramadannya pakai hisab, maka rayo pakai hisab. Kalau awal Ramadan pakai ru'yatul hilal, maka rayonya pakai ru'yatul hilal pula. Begitu dia kan? Ya, kalau Ramadan patang pakai apa? Kalau mulai puasanya hari Rabu, maka rayonya hari Jumat. Kalau mulai puasa hari Kamis, rayonya hari Sabtu. Dan hari Jumat lo satu rayo. Ya, iko mulai puasa hari Kamis, orang rayo hari Jumat, awak lah satu lo. Nah, namanya udah Bapak Ibu. Ada nak pelakunya? Oh banyak. Ya. Mulai puasa hari Kamis, tapi orang rayu hari Jumat, lah Sabtu lo beliau kok. Ya, banyak tuh pelakunya Pak Bu, banyak tuh yang melakukan hal seperti itu. Enggak boleh Bapak Ibu. Harus konsisten kita. Ya, harus konsisten. 29 kan lah sempurna bulan Ustaz. Oh, belum bagi dia. 1 bulan di dalam bulan kalender Hijriah itu Bapak Ibu, 1 bulan sempurna yang syahran kamilan itu memang jumlahnya 29 dan 30 hari. 29 atau 30 hari. Betul. Tapi lihat cara penetapan awal bulannya. Kalau penetapan awal bulannya itu pakai ru'yatul hilal, maka hari Jumat itu baru tanggal 30 Ramadan. Karena 1 Syawalnya itu hari Sabtu. Paham Bapak Ibu kan? Paham enggak? Jangan menyuruh-nyuruh. Ya. Kalau penetapan awal bulannya itu pakai hisab, 1 Ramadannya hari Rabu, maka 1 Syawalnya hari Jumat. Berarti hari Kamis sudah ditutup Ramadannya. Kalau penetapan awal bulannya pakai ru'yatul hilal, maka 1 Ramadannya hari Kamis, 1 Syawalnya hari Sabtu.
Berarti penutup Ramadannya hari Jumat. Berarti Jumat itu masih Ramadan. 30 Ramadan bagi dia. Masa 30 Ramadan lah satu lo rayo. Tuh masalahnya Bapak Ibu. Itu dia. Jadi 30 Ramadan itu masih puasa. Botang puasa tuh mah yang takaja rayo patang tuh berarti masih botang puasa tuh. Kalau karena ketidaktahuan. Tapi kalau karena kesengajaan, itulah kacau tuh. Lah parah tuh. Serius Bapak Ibu. Ya, maka konsisten. Ada pelakunya patang tuh kan? Yang nyo puasa nak lambe, pas rayo nak capek kan? Itu enggak boleh Bapak Ibu. Walaupun 29 itu, tapi bagi ru'yatul hilal Ramadan 1447 Hijriah bukan 29 hari, tapi 30 hari. Bagi hisab Ramadan 1447 Hijriah juga 30 hari. Cuman hari mulainya saja yang berbeda. Sehingga karena hari mulainya berbeda, hari akhirnya berbeda. Begitu dia. Ya, begitu dia. Oke Pak Ibu, lanjut. Nah, maka kalau awal Ramadan pakai hisab, akhir Ramadan boleh pakai hisab. Kalau awal Ramadan pakai ru'yatul hilal, akhir Ramadan pakai ru'yatul hilal. Kedua-duanya benar Bapak Ibu, kedua-duanya benar, kedua-duanya punya dalil, punya dasar yang kuat. Yang pakai hisab punya dalil, surah Yunus ayat 5, surah Ar-Rahman ayat 5. Yang pakai ru'yatul hilal juga punya dalil, hadis Al-Bukhari 1909. Jadi kedua-duanya benar. Nah, cuman konsisten awal dan ujungnya. Konsisten itu. Sama kayak tadi kan, kalau rayonyo Idul Fitri membayar zakat pakai mazhab Hanafi, maka Idul Adha berkorbannya pakai mazhab Hanafi. Gitu dia. Jadi berkorban apa hukumnya Pak Ibu? Wajib. Maka capeklah daftar jadi peserta kurban lain. Aku sebentar lagi gua daftar. Insya Allah kalau kasadonyo kok yang membayar kok ado saratuh Bapak Ibu, saratuh keluarga, ini wajibnya tuh bukan setiap orang. Kami balimo dalam keluarga Ustaz. Tuh limo loh kurban kami karena kami limo patang pakai pitih sadonyo. Enggak. Ya, wajibnya itu minimal satu dalam satu keluarga. Ya, wajibnya itu minimal satu dalam satu keluarga. Kalau ada 100 keluarga kan lumayan tuh. Berarti 100 peserta kurban bisa. Kalau ada 150 keluarga, 150 peserta kurban Masjid Raya Andalas. Nah, gitu dia. Idul Fitri. Itu maknanya. Kembali makan. Dan hari Idul Fitri itu hanya satu hari. Hari kembali makan itu hanya satu hari, hanya 1 Syawal saja. 2 Syawal sudah boleh berpuasa. Ya, makanya rayo itu cuma seharinya Bapak Ibu. Dek karena rayo cuma sehari, maka jangan dibuat lo rayo jadi 2 hari. Tuh kalau babeda, pilih salah satu, sesuaikan dengan pilihan awal Ramadannya. Begitu dia. Pilih salah satu. Maka kalaulah barayo hari Jumat, rayo apa Sabtu jangan barayo jo dai. Aduh jo tuh Bapak Ibu. Nyo rayonya hari Jumat. Kiranya Sabtu nyobailo rayo balik. Nah, aduh. Siapa lakunya? Ustadz tuh, nah Ustadz Koro ya. Ya, ikon yang paling parah. Mohon maaf Bapak Ibu, itu yang paling parah. Hari Jumatnya barayo, hari Sabtunya barayo beliau. 2 kali khutbahnya Pak. 2 kali sholat rayonya, 2 kali khutbahnya. Itu parah. Serius Bapak Ibu, amu nyinyir sampaikan itu. Dan kemarin masih terjadi. Itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar mohon maaf. Bukan hanya sekedar penipuan. Tapi juga ada syariat yang terlanggar waktu itu. Ada syariat yang terlanggar. Itu kejadian Bapak Ibu. Ambo sendiri mengalami.
Amo mengirim, mohon maaf Bapak Ibu, amo mengirim Ustadz untuk khutbah di hari Jumat. Kiranya beliau tidak datang, nyo gantikan di Ustadz yang lain. Datanglah Ustadz yang lain itu khutbah di hari Jumat. Selesai khutbah diajak sarapan dek pengurus. Saat awak sarapan dulu Ustadz, pola disiapkan dek ibu-ibu. Jawabnya apa Bapak Ibu? Ambo puaso Pak katanya. Bayangkanlah tuh. Ambo puaso Pak katanya. Kalau puasa berarti hari Jumat itu masih 30 Ramadan. 30 Ramadan kok jadi imam sholat Idul Fitri dia. 30 Ramadan kok jadi khatib Idul Fitri dia. Ini parahnya Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan video ini viral dan didengar oleh Ustadz itu dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Mohon maaf Bapak Ibu, kok menapi aja didulang. Tapi perlu mau sampaikan, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Kasihan kita umat. Kasihan kita. Ada syariat yang terlanggar di situ. Ya, mohon maaf. Jadi sekali lagi ya, hari kembali makan. Idul Fitri itu hari kembali makan. Itu satu. Itu baru satu maknanya. Yang kedua, fitri itu artinya suci. Dan mudah-mudahan ya sesuai dengan janji Rasulullah SAW di Al-Bukhari 37 dan Al-Bukhari 38 di Kitabus Shaum. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kemudian di hadis berikutnya Al-Bukhari 38, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kan itu janji Rasulullah. Kalau dia berqiyam di dalam bulan Ramadan, kalau dia bersiam di siangnya bulan Ramadan, qiyam di malam harinya, siam di siang harinya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dosa-dosanya akan diampuni. Bagi siapa? Bagi orang yang qiyam dan siamnya itu imanan wa ihtisaban. Kalau dia lakukan semuanya itu dengan iman, dengan alas iman dan ihtisab. Ihtisab itu evaluasi menyeluruh. Perhitungan bahasa terjemahannya. Evaluasi menyeluruh. Jadi setiap hari ibadah kita itu dievaluasi. Malam pertama, malam kedua harus lebih baik dari malam pertama. Malam ketiga lebih baik lagi dari malam kedua. Karena setiap malam itu kita evaluasi. Malam ketiga kita evaluasi, malam kampenya harus diperbaiki. Malam kampe dievaluasi, malam kalimonya dievaluasi. Sehingga Bapak Ibu semakin ke ujung Ramadan itu semakin bagus kualitas ibadahnya. Semakin ke ujung Ramadan itu semakin semangat kita beribadahnya. Maka semakin rame musaji. Tapi kenyataannya semakin ke ujung Ramadan semakin rame basko. Ya, bukan mesin yang semakin ramai, semakin ramai Suzuya. Semakin ramai pasar. Musaji langgang. Ini masalahnya Bapak Ibu, berarti ihtisabnya gagal. Sahabat untuk mengejar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ampunan itu semakin ke ujung Ramadan semakin semangat mereka beribadah. Semakin tidak taluk meninggal musaji. Sehingga ke ujung-ujung Ramadan itu tidak taluk Bapak Ibu meninggal musaji ledo, iktikaf mereka di dalam masjid lagi. Itu yang dilakukan. Ikondak semakin ke ujung Ramadan semakin nabi, semakin hilang, semakin tidak tentu pintu musaji ledo. Itu yang masalahnya. Berarti ihtisabnya bermasalah. Kalau ihtisab bermasalah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi terhambat. Nah, untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi itu iman dan ihtisabnya sejalan. Nah, mudah-mudahan ini sudah kita lakukan. Kalau itu kita lakukan Bapak Ibu, maka Idul Fitri kembali suci itu akan didapatkan. Karena dosa kita diampuni. Ya, paham Bapak Ibu kan? Itu nan kedua. Terakhir nan ketiga Bapak Ibu sedikit lagi. Idul Fitri itu maknanya ciptaan. Ya, fatara itu kan menciptakan artinya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi, kan? Menciptakan artinya. Fitri itu ciptaan. Idul Fitri kembali ke
Jangan pencipta, Pak. Kok meninggal? Kembali ke sang pencipta itu meninggal. Kembali ke hakikat penciptaan, kembali ke tujuan penciptaan. Nah, tujuan penciptaan kita adalah beribadah. Ya, surat yang ke-51 Az-Zariyat ayat 56. Ya, diciptakan kita itu untuk beribadah. Berarti Idul Fitri kembali beribadah, kembali taat, kembali soleh. Itu yang Idul Fitri. Ya, karena ada kecenderungan Bapak Ibu, lah selesai Ramadan, yang salamu di dalam bulan Ramadan rajin sholat berjamaah, rajin datang ke musaji, selesai Ramadan datang tuh itu musaji itu nyadar. Ya, ada bentuk itu kan? Aduh Bapak Ibu, ini masalahnya. Ya, harusnya dia kembali taat selesai Ramadan itu, Idul Fitri kembali taat, kembali soleh. Makanya ayat iman setelah Idul Fitri itu bentuknya fi'il mudhari'. Surat Al-Baqarah 186 itu. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Fi'il mudhari' itu hal wal mustaqbal, berlakunya untuk sekarang dan akan datang. Berarti kan di dalam surat Al-Baqarah 183 awal ayat puasa itu imannya itu bentuk fi'il madhi Bapak Ibu, past tense. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, fi'il madhi. Fi'il madhi itu waktunya telah berlalu, berarti imannya sudah ada. Ketika iman sudah ada, baru kutiba alaikumusiyam. Nah, kerjakan puasa. Setelah beridul fitri di ujung 186, kan Idul Fitri itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbiran kan? Nah, di 186 keluar lagi kata iman. Imannya dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu berlaku untuk sekarang dan akan datang. Itu artinya apa Bapak Ibu? Sekarang, kemarin kan kamu sudah beriman. Kemarin kan kamu sudah mewujudkan imanmu dalam bentuk amal soleh, berpuasa, membantu fakir miskin, membaca Al-Quran, kemudian infak sedekah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah Idul Fitri kata Allah, sekarang dan akan datang jaga iman itu. Jaga iman itu. Wal yu'minu bi, jaga iman itu. Nah, sekarang dan kedepannya jaga iman. Menjaga iman itu bagaimana? Iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Maka menjaga iman berarti menjaga dan melestarikan amal soleh. Itu dia. Menjaga dan melestarikan amal soleh. Nah, itulah yang Idul Fitri sesungguhnya. 3 Bapak Ibu, kembali makan, kembali suci, dan kembali taat. Kalau cara kembalinya ini benar, maka kita masuk dalam kelompok minal aidin, orang-orang yang kembali. Kalau betul kita masuk ke dalam kelompok minal aidin, maka kita bisa masuk dalam wal faizin, orang-orang yang menang. Jadi kemenangan itu didapat oleh siapa? Oleh orang-orang yang kembalinya benar. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Ambo, mari kita benarkan lagi cara kembali kita. Kalau makan sudah, yang kembali suci tugas kita menjaga kesucian. Yang kembali taat tugas kita adalah melestarikan ketaatan dalam bentuk istiqomah beribadah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah bimbing hati kita, dan Allah beri kita kekuatan untuk tetap beristiqomah dalam beribadah sampai sehingga kita Bapak Ibu termasuk orang-orang yang benar cara kembalinya, dan kita termasuk orang-orang yang menang. Itulah yang la'allakum tattaqun, pemenang-pemenang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Monggo Pak. Al-Qurban. Bapak Ibu, bolehkah orang yang sudah meninggal dikorbankan? Boleh enggak Pak Ibu? Tidak boleh. Masa dikorbankan? Dah meninggal dikorbankan pula lagi? Tidak boleh. Didaftarkan jadi peserta korban boleh?
Tapi kalau dikorbankan tak boleh. Ya Pak. Ya, kalau dikorbankan jangan Pak Ibu. Kasihan lah, masa orang tua kita sudah meninggal kita korbankan pula lagi kan? Ya, tapi didaftarkan jadi peserta kurban boleh. Ya, tapi sebaiknya bagaimana? Sebaiknya yang kedua tadi Pak. Sebaiknya Bapak Ibu kita yang masih hidup yang berkorban, lalu nanti kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal. Itulah yang paling bagus. Dan itulah yang dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul ketika berkorban itu, hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah, keluarga Muhammad itu siapa? Ya, ada Aisyah yang masih hidup, termasuk di dalamnya Ummu Khadijah yang sudah meninggal. Nah, begitu Pak. Termasuk anak-anak yang sudah meninggal juga. Jadi keluarga-keluarga yang sudah meninggal itu akan tetap mendapat pahala kurban kita ketika kita niatkan. Makanya pentingnya niat Bapak Ibu di hari kurban, di hari penyembelihan hewan kurban itu, hadirlah kita ke lapangan untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita sambil meniatkan, ya Allah terimalah kurbanku dan kurban keluargaku. Nah, dikunci dalam kalimat itu, maka siapapun yang masuk dalam lingkar keluarga kita itu akan masuk dalam, insya Allah masuk dalam pahala kurban kita dan pahalanya sama. Berpesan. Kalau berpesan dia jatuh pada wasiat, maka wajib menunaikan jika ada harta yang ditinggalkan. Iya. Kalau ya betul Pak. Ya, besok kita bahas tuntas insya Allah pada pertemuan berikutnya menyambut Idul Kurban ya. Mei, Senin kedua Mei berarti. Jadi Bapak Ibu, kalau kurban itu kurban wasiat dan kurban nazar, kan ada juga tuh orang menazar, kamu kalau lulus P3K kamu berkurban katanya kan, itu kurban nazar. Nah, berarti kalau kurban itu wajib jatuhnya, hukumnya wajib, dan 4 imam mazhab itu mewajibkan. Tidak ada sunnah muakkadah lagi. Karena itu kurban wasiat dan kurban nazar, maka tidak boleh memakan sedikit pun. Ya, jadi kalau ditinggalkan pesan sama orang tua, lalu kemudian iko piti 2.700.000. 2.700.000 daftarkan papa jadi peserta kurban besok di. Nah, jadi kan wasiat itu kita daftarkan jadi peserta kurban, maka ndak ada jatah kupon paket peserta. Begitu dia. Dan dia lihat pula semuanya mesti disedekahkan. Semuanya mesti disedekahkan. Begitu. Ya Pak? Wallahu a'lam. Oke Pak Ibu, cukuplah dulu ya karena waktu kita sangat terbatas dan masih ada kegiatan kita setelah subuh ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada nilai manfaat yang bisa kita ambil. Insyaallah besok kita akan bahas ulang lagi terkait dengan kurban ini Bapak Ibu, sehingga ibadah kita mudah-mudahan kita sesuaikan dengan tuntunan syariat ajaran agama yang kita anut. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.